Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Blast Media, channel yang membahas seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik Indonesia. Kebetulan tahun ini adalah tahun politik, bahkan bulan ini adalah bulan di mana dilaksanakannya pemilu tahun 2024. Dan hal ini menarik untuk dibahas. Walaupun kali ini kita membahas politik, tapi ada benang merahnya yang nanti akan berdampak kepada dunia daur ulang sampah plastik. Kalau melihat judul thumbnailnya ini sangat ngeri, jadi silahkan simak video ini sampai habis biar tidak salah paham, dan jangan hanya melihat thumbnail yang memang saya sengaja bikin menyesatkan supaya nantinya banyak yang ngeklik lah. Itu trik youtuber pemula kayak saya ini, kayak kita ini, ya itu adalah cuma cover saja, tetapi isinya tidak seperti itu. Silahkan simak video ini sampai habis agar tidak salah paham, karena salah paham itu tidak baik, dan yang tidak baik itu salah paham. Ya, di video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah investasi yang akan masuk di dunia daur ulang sampah plastik, dan ada hubungannya sedikit dengan keadaan politik di Indonesia saat ini. Jadi begini ceritanya. Kemarin sekitar awal Januari atau mungkin setelah tahun baru ya, tanggal 3 atau tanggal 3 atau tanggal 4 gitu, saya diundang oleh salah satu investor. Kebetulan saya sudah kenal beliaunya, dan beliaunya tahu bahwa saya ini main plastik daur ulang sampah. Dan singkatnya saya disuruh datang ke rumahnya. Terus beliau minta pendapat saya bagaimana kalau beliaunya mau mendirikan sebuah pabrik daur ulang di daerah Jawa Timur. Kemudian saya bertanya, mau bahan apa Pak yang mau diproses? Beliau menjawab bahan yang mau diproses adalah EvaFoam, dan butuh banyak bahan baku EvaFoam itu sekitar 100 sampai 200 ton per bulan. Kalau untuk bahan EvaFoam Pak, ini kan bahannya sangat ringan. Kalau kebutuhan pabriknya itu 100 sampai 200 ton, kita nggak bisa memenuhi kebutuhan pabrik. Soalnya saya sudah kontak beberapa teman-teman pemain plastik atau pemain bahan yang sudah lama di dunia daur ulang sampah plastik. Mereka bisa menyiapkan bahan baku EvaFoam ini mungkin hanya 20 sampai 50 ton per bulan. Nah, itu kan sisanya masih banyak. Kemudian Pak Edi ini meminta pendapat saya, bahan apa yang sekiranya bisa dimainkan di daerah Jawa Timur. Bahan yang bisa masuk di industri pabrikan daur ulang sampah plastik. Pertama, saya memberi masukan bahan PET dan PP. Karena kedua bahan itu adalah bahan yang paling umum dan yang paling banyak dikerjakan oleh para pendaur ulang sampah plastik, baik di skala menengah, terutama di skala menengah sampai skala bawah. Dan beliaunya ini sangat tertarik, dan mungkin kalau saya lihat beliau sangat setuju untuk main di bahan itu. Saya kira ini adalah kabar baik untuk para pendaur ulang atau para pelaku sampah di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Bila nantinya pabrik ini berjalan, tentu saja bahan baku sampah plastik ini bisa terserap dengan baik. Kemudian saya bertanya kepada beliau, Pak, kira-kira kapan pabrik ini dijalankan? Beliau mengatakan pabrik ini akan mulai digarap jika Pilpres nanti atau pemilu ini sudah berakhir. Nah, kemudian saya bertanya, loh kok gitu Pak? Apa hubungannya mendirikan pabrik dengan pemilu? Akhirnya beliau ini bercerita secara gamblang, dan mungkin saya rangkum saja di sini biar videonya tidak terlalu panjang. Intinya mereka itu para investor besar atau para doncuan lah istilahnya, yang punya uang untuk mendirikan pabrik plastik daur ulang. Mereka ini membutuhkan situasi dan kondisi yang aman. Menurut mereka ya, pemilu sekarang ini sangat memanas. Jadi kalau situasinya sudah aman, kondusif, bisa dipastikan mereka akan mulai mengerjakan pembangunan
pabrik daur ulang ini. Maka dari itu, di video kali ini saya juga berpesan kepada teman-teman, terutama teman-teman daur ulang sampah plastik. Tak peduli siapapun nanti yang jadi presiden, yang satu, yang dua, yang tiga, yang penting bisa berbuat sesuatu untuk negara kita, terutama untuk orang-orang seperti kita ini, orang-orang yang bergerak di bidang daur ulang sampah plastik. Ya, siapapun nanti yang jadi presiden, kita tetap mulung, ngerosok, dan ngiling sampah plastik. Jadi kesimpulan dari video ini adalah di tahun ini, tahun 2024 ini akan ada investasi yang dibilang lumayan besar masuk di industri daur ulang sampah plastik. Kemudian mereka, para investor-investor besar ini butuh jaminan keamanan dari kita atau dari rakyat Indonesia sendiri ini untuk bisa memberi keamanan agar situasi aman, damai, tentrem untuk bisa menginvestasikan uang mereka di industri ini. Saya kira mungkin itu dulu video kali ini. Selamat menjalankan pemilu. Semoga pemilu ini aman, damai, agar supaya industri kita atau industri daur ulang sampah plastik ini bisa kembali normal seperti dulu. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa terus dukung channel ini agar channel ini lebih berkembang untuk menyajikan info-info seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.